Perkenalkan, nama saya Istimo Nadiah, NPM 100119140. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengembangan dan perkembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, kita harus memahami apa yang menjadi landasan kurikulum. Contohnya seperti ada bangunan besar dan tinggi, tentunya itu harus mempunyai fondasi yang kuat. Sama halnya seperti kurikulum. Jika tujuan kurikulum akan tercapai, tentunya harus memiliki landasan yang kokoh. Ada 4 landasan kurikulum. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Menggunakan filsafat untuk mengembangkan kurikulum. Filsafat adalah cara berpikir yang mendalam. Yang kedua ada landasan psikologis. Dalam kurikulum, psikologis itu diperuntukkan bagi para peserta didik agar mengetahui bagaimana cara belajar peserta didik. Yang ketiga yaitu landasan sosiologis. Pendidikan merupakan pewarisan kebudayaan ke ranah yang lebih baik. Yang keempat ada landasan ipteks, yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang pertama ada landasan filosofis, menggunakan filsafat dalam pengembangan kurikulum. Bidang telaah filsafat ada 3. Yang pertama yaitu logika, mengetahui hakikat benar dan salah. Setelah belajar melalui kurikulum, siswa diharapkan bisa mengetahui hal yang benar dan yang salah. Yang kedua adalah etika, hakikat baik dan buruk. Setelah mempelajari kurikulum mata pelajaran, diharapkan siswa memahami hakikat baik dan buruk, sehingga mereka tidak melakukan hal yang buruk. Yang ketiga ada estetika, hakikat indah dan jelek. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh asumsi-asumsi yang berasal dari psikologi yang meliputi kajian tentang apa dan bagaimana perkembangan peserta didik, serta bagaimana peserta didik belajar. Kriteria psikologi yang pertama, pembelajaran berada di bawah pengaruh langsung guru. Yang kedua, pembelajaran harus menyenangkan dan nyaman bagi peserta didik. Dalam landasan psikologi ini, guru sebagai model. Kemudian yang keempat ada landasan sosiologis. Kurikulum dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan stakeholder atau pengguna lulusan. Pendidikan merupakan pewarisan budaya ke arah yang lebih baik sesuai dengan perkembangan masyarakat yang ada di lingkungan siswa itu sendiri. Yang keempat, landasan ipteks, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, di mana ilmu pengetahuan tidak ditujukan kepada ilmu pengetahuan itu sendiri, melainkan diharapkan dapat memberi sumbangan kepada bidang-bidang kehidupan. Teknologi yaitu cara memenuhi kebutuhan manusia dan bantuan tools. Seni merupakan bagian yang perlu dipelajari peserta didik. Diharapkan teknologi dapat menjadi pemacu bagi guru untuk bisa menyampaikan materi dengan baik kepada peserta didik. Kemudian saya akan membahas tentang peranan kurikulum, yaitu ada 3. Yang pertama peranan konservatif, yang kedua peranan kreatif, dan yang ketiga peranan evaluatif. Peranan kurikulum yang pertama ada peranan konservatif,
Mempertahankan nilai dan budaya yang masih relevan. Kurikulum tidak semuanya yang harus baru. Nilai-nilai lama yang masih relevan dan masih bisa diteruskan kepada penerus bisa dimasukkan ke kurikulum. Yang kedua yaitu peranan kreatif, mengembangkan hal baru yang dipelajari oleh siswa dan apa yang dipelajari di masa yang akan datang. Yang ketiga ada peranan evaluatif, memilih dan menilai budaya pengetahuan yang masih relevan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.